Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Naval Meswara dengan NIM 121210048. Saya di sini untuk memaparkan hasil praktikum saya, yaitu mengenai panas pelarutan pada praktikum kimia fisika Blok D dari Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Heri Septiakusuma SSI MT dan asisten Ibu Anita Dewi ST dan Mas Taufik Anggita Wibisana. Kemudian untuk slide selanjutnya akan saya tunjukkan langkah-langkah praktikum yang saya lakukan untuk mendapatkan hasil pada praktikum panas pelarutan kali ini. Jadi pada praktikum panas pelarutan yang dilakukan kali ini, alat-alat yang digunakan adalah pertama yaitu termometer, kemudian ada pengaduk, gelas arloji, gelas beker, corong, gelas beker, gelas ukur, dan Erlenmeyer. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengukur 300 ml Aquades menggunakan gelas beker dan gelas ukur. Kemudian menimbang KNO3 sebanyak 8 gram. Setelah ditimbang, kemudian KNO3 tersebut dimasukkan ke dalam kalorimeter. Setelah itu, masukkan juga Aquades 300 ml. Setelah dimasukkan, kemudian menyalakan agitator. Jangan lupa tutup dengan. Kemudian kita amati suhunya, perubahan suhunya pada waktu-waktu tertentu. Tahapan selanjutnya yaitu mengukur CuSO4 sebanyak 2 gram, 4 gram, dan 6 gram. Setelah diukur, kemudian tunggu halus CuSO4. Kemudian panaskan hingga berubah warna menjadi keputihan. Panaskan sambil diaduk. Setelah itu dimasukkan ke dalam kalorimeter bersama dengan Aquades. Setelah itu tutup dengan termometer. Kemudian kita ukur juga perubahan suhu yang terjadi pada kalorimeter. Jadi pada kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari praktikum panas pelarutan, yaitu menentukan panas pelarutan integrasi dan diferensial garam dengan pelarut air. Yang pertama, panas pelarutan integral atau delta Hayes, yaitu panas yang ditimbulkan apabila 1 mol solut dilarutkan dalam solvent sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi tertentu. Yang kedua ada panas pelarutan diferensial yang disimbolkan dengan delta HDS, yaitu panas pelarutan yang ditimbulkan apabila 1 mol solut dilarutkan ke dalam larutan yang berkonsentrasi besar, sehingga 1 mol solut tersebut tidak mempengaruhi konsentrasi larutan semula. Panas pelarutan diferensial tidak dapat ditentukan secara langsung, tetapi dapat diketahui dari panas pelarutan integral dengan rumus sebagai berikut, yaitu delta HDS sama dengan D M
delta Hs per dm. Atau bisa juga dengan menggunakan minus G per N delta Hs sama dengan W delta T plus A Cp delta T untuk menentukan delta Hs-nya. Dengan G adalah berat garam, N sebagai berat molekul garam, delta Hs yaitu panas pelarutan integral, W sebagai kapasitas panas kalorimeter, delta T sebagai suhu larutan mula-mula dengan dikurangi suhu larutan, T2 dikurangi T1, kemudian A adalah berat larutan, Cp sebagai panas jenis air yang dapat diketahui sebagai 1 kalori per gram Kelvin, kemudian dapat dicari hasilnya. Panas pelarutan adalah panas yang diambil atau dikeluarkan apabila 1 mol garam dilarutkan ke dalam solvent. Ada 4 faktor pengaruh yang mempengaruhi panas pelarutan. Yang pertama yaitu suhu. Suhu pemanasan pelarut dapat mempercepat larutnya zat terlarut. Pelarut dengan suhu yang lebih tinggi akan lebih cepat melarutkan zat terlarut dibandingkan dengan pelarut dengan suhu yang lebih rendah. Yang kedua ada tekanan. Yang ketiga adalah ukuran partikel, yang dimana ukuran partikel yang berbentuk serbuk atau kecil-kecil lebih mudah terlarut dengan ukuran partikel yang lebih besar. Salah satu contohnya adalah tadi saat menghaluskan CuSO4 menggunakan mortir agar kandungan air di dalam CuSO4 tersebut lebih mudah menguap ketika dipanaskan. Yang terakhir ada volume pelarut, yaitu apabila semakin banyak pelarut yang digunakan dalam praktikum ini adalah air, maka senyawa-senyawa yang akan diujikan akan lebih mudah untuk terlarut. Kemudian sifat larutan. Yang pertama adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dan tidak bergantung pada jenis partikel zat pelarut. Yang kedua adalah zat aditif, yaitu merupakan sifat larutan yang bergantung pada atom total dengan molekul atau pada jumlah sifat konstituen larutan. Yang terakhir, ada sifat konstitutif. Sifat ini merupakan sifat larutan yang tergantung pada atom penyusun molekul, pada jenis atom dan jumlah atom. Sifat konstitutif menunjukkan aturan senyawa tunggal dan kelompok molekul dalam sistem. Kemudian alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah alat kalorimeter. Kalorimeter tersebut dapat digunakan untuk menentukan energi yang melepas dan menyerap panas dalam proses kimia dan fisik. Atau bisa disebut juga sebagai alat untuk mengukur perpindahan energi sebagai panas. Itu adalah gambar kalorimeter yang kita gunakan. Susunannya adalah seperti ini. Di sini ada bejana kalorimeter, kemudian termometer untuk mengukur suhu larutan yang diujikan, kemudian ada pengaduk yang disambungkan dengan agitator, kemudian ada penutup dan steam jacket. Kemudian dalam termometer tersebut juga dipasangi seperti sumbat agar untuk menutup antara di dalam bejana kalorimeter dan di luarnya. Prinsip kalorimeter. Prinsip kalorimeter tersebut berdasarkan pada asas Black, yaitu jumlah kalori yang dilepas oleh suatu benda panas sama dengan kalori yang diterima oleh benda yang dingin.
Sehingga apabila terdapat dua benda yang saling didekatkan satu dengan lainnya, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang panas ke benda yang dingin sampai mencapai suatu kesetimbangan termal atau mencapai suhu setimbang. Rumus untuk menghitung kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, yang mana Q sebagai kalor, M sebagai massa benda, C sebagai kalor jenis, dan delta T sebagai perubahan suhu. Jenis-jenis kalorimeter. Yang pertama ada kalorimeter larutan. Jenis kalorimeter yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang digunakan pada reaksi kimia pada suatu larutan. Dasar dari kalorimeter larutan yakni kalor yang diserap atau dibebaskan menyebabkan perubahan suhu yang nantinya tercatat pada kalorimeter. Yang kedua adalah kalorimeter bom. Alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau nilai kalor yang dibebaskan di dalam pembakaran sempurna pada oksigen berlebih dari suatu senyawa, bahan bakar, dan bahan makanan. Kalorimeter bom terdiri dari sebuah bom yang menjadi tempat berlangsungnya reaksi pembakaran yang terbuat dari stainless steel dan diisi oleh gas oksigen dengan tekanan tinggi, serta sejumlah air yang dibatasi dengan wadah kedap panas. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan hukum termodinamika dapat diketahui. Yang pertama adalah kalorimeter bersifat adiabatis, yaitu kalor tidak ada yang masuk atau keluar dari kalorimeter, yang melambangkan Q sama dengan 0. Kemudian tidak ada usaha karena volumenya konstan, V sama dengan 0. Delta U total sama dengan Q plus V sama dengan 0. Yang terakhir adalah larutan dipandang sebagai sistem, yaitu delta U total sama dengan delta U sistem plus delta U lingkungan sama dengan 0. Delta U sistem sama dengan minus delta U lingkungan sama dengan min CV delta U. Reaksi-reaksi yang terjadi dalam kalorimeter, yang pertama yaitu ada reaksi eksotermis. Yang kedua adalah reaksi endotermis. Reaksi eksotermis merupakan proses pelepasan energi yang eksotermis merupakan pelepasan energi sebagai panas dalam larutan sehingga suhu larutannya menjadi naik. Hal tersebut terjadi pada percobaan CuSO4 yang mana seiring berjalannya waktu suhu larutan tersebut meningkat beberapa derajat. Kemudian untuk yang kedua adalah sifat endotermis, merupakan energi yang diserap sebagai panas dari larutan dan suhu larutan akan mengalami penurunan. Yang hal tersebut terjadi pada percobaan senyawa KNO3, yang dimana pada dalam jangka waktu tertentu suhu larutan tersebut mengalami penurunan. Kemudian zat yang digunakan sebagai pelarut kali ini adalah air, karena sifatnya yang dapat melarutkan senyawa ionik, senyawa organik, senyawa anorganik, dan senyawa lain yang memiliki polaritas rendah. Berikut adalah hasil grafik dari percobaan yang saya lakukan. Dari grafik ini dapat diketahui apabila semakin besar molalitasnya, maka panas pelarutan atau delta HIS-nya akan mengalami penurunan, yang menandakan bahwa hubungannya memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Kemudian grafik yang kedua adalah grafik hubungan antara suhu dengan waktu. Dari sini dapat kita ketahui bahwa KNO3 mengalami reaksi endotermis, di mana KNO3 mengalami penurunan suhu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk CuSO4 dia mengalami reaksi eksotermis, yang mana dia mengalami peningkatan suhu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dari sini juga dapat kita ketahui semakin untuk CuSO4 semakin besar massa yang
digunakan, maka suhu yang didapatkan juga akan semakin tinggi. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih untuk Bapak Heri sudah memberikan pengalaman untuk berpresentasi seperti ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.